Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu sesuatu yang akan terungkap. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Feather. Kartu kedua, di sini ada Ace of Feathers. Kartu ketiga, di sini kita punya Five of Feathers. Wow, ada triple feathers. Oke ya. Kartu keempat, di sini kita punya The Shadow. Oke. Kartu kelima, di sini ada Nine of Crystals. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Two of Acorns. Baik. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Crystals. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sesuatu yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Crystals. Nah, ini menggambarkannya di mana keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu nantinya akan menjadi lebih aman, lebih nyaman, di mana di sana ada stability. Ya, kamu lebih stabil, lebih seimbang, dan lebih mampu memandang, memutuskan, menjalankan setiap hal-hal penting di dalam kehidupanmu itu dengan sangat objektif dan sangat logis. Oke, karena baru-baru ini terungkap beberapa kebenaran yang benar-benar bisa membuka mata, hati, dan pikiranmu. Ya, kamu mulai mengungkap ataupun ada kejadian, ada situasi dan peristiwa yang mengungkap kebenaran ini. Yaitu mungkin telah terjadi kebohongan, penipuan, pengkhianatan, di dalam kegiatan-kegiatanmu ataupun di dalam relationship yang kamu lakukan. Baik itu hubungan kegiatan, hubungan pekerjaan, hubungan kerjasama, ataupun hubungan asmaramu. Oke? Nah, kebenaran inilah yang akhirnya mampu membuat kamu memutuskan keputusan yang sangat tepat, yang membuat kamu mampu mengambil langkah jitu, langkah berani, untuk kembali bisa menata apa yang telah berjalan mundur, untuk lebih bisa memperbaiki hubungan yang telah rusak dan hancur. Karena baru-baru ini kamu memang dibuat terkejut karena kebenaran ini. Oke? Mungkin selama ini kamu tidak menyangka ya, seperti di bisnis, di pekerjaan, di usaha, di dagangan begitu ya. Di saat kamu berikan yang terbaik pada kegiatan itu, di saat kamu tumpahkan ya, apa yang kamu miliki, kepercayaanmu, modalmu, ya, uangmu, tetapi justru ada hal-hal buruk yang mereka lakukan. Seperti kebohongan, manipulatif, ataupun ada kecurangan-kecurangan, sehingga omset yang dihasilkan ya sangat jauh kurang daripada modal yang digelontorkan. Nah, tetapi dengan peristiwa inilah akhirnya kamu mampu ya
mencari kebenaran. Siapa saja oknumnya, siapa saja orangnya, siapa saja pengkhianat. Nah, makanya orang-orang tersebut sudah tidak lagi berada di dalam kegiatanmu. Dan mungkin bisa saja karena ketahuan mereka malu. Akhirnya pergi, memutuskan untuk hengkang. Nah, tentunya kamu bisa menata kembali. Ya, kalau hanya sekedar uang, sekedar modal, ya, yang hilang, yang pergi, tentunya kita bisa cari kembali. Ya, tetapi kalau untuk kepercayaan, nah ini yang susah. Jadi kepercayaan kamu terhadap oknum-oknum ini, terhadap mereka-mereka ini tentu sudah tidak bisa lagi kamu berikan. Nah, tetapi kamu bisa membangun dan menata kehidupanmu kembali. Makanya di sini tergambar ada stability. Ya, akan berjalan normal kembali setelah mereka yang bohong, mereka yang pengkhianat, mereka yang manipulatif keluar dari circle, keluar dari lingkungan kegiatanmu. Oke? Begitu juga di dalam hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupanmu. Ya, baik hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan kerjasama, ataupun hubungan asmara. Ya, kamu telah mengetahui ada kebohongan dan pengkhianatan di sana. Ya, seperti temanmu, sahabatmu mungkin selalu ceritain keburukanmu di saat kamu nggak ada di sana. Ya, ataupun hubungan kerjasamamu, mungkin partnermu selalu menjual ataupun memanfaatkan nama baikmu. Nah, dengan kebenaran yang kamu ketahui ini, tentu ke depannya kamu akan lebih mampu mencari lingkungan, mencari teman, mencari sahabat yang jauh lebih membawa dampak positif untuk satu sama lainnya. Oke, dan di dalam hubungan asmara sepertinya di sini ada pengkhianatannya. Kamu ketahui, kamu dapati pasanganmu memang sedang bermain hati di belakangmu. Tetapi dengan adanya kebenaran ini yang kamu ketahui, maka kamu bisa mengambil sikap dan langkah tegas, yaitu kamu ikhlaskan, kamu relakan dia pergi. Ya, bersama jalan pilihannya, ya. Dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti kamu akan bertemu seseorang yang jauh lebih baik daripada dia saat ini. Oke, jadi itulah beberapa kebenaran yang sepertinya akan terungkap di dalam kehidupanmu. Tetapi ada poin pentingnya di sana. Kamu lebih mampu mengambil keputusan tepat, lebih mampu mencari lingkungan yang baik, dan mampu menjadi lebih stabil. Ya, lebih mapan, lebih matang di dalam menentukan langkahmu selanjutnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Feathers. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sebuah pengendalian diri. Ya, kamu mampu bertahan dari berbagai permasalahan-permasalahan, berbagai tekanan-tekanan. Ya, yang kamu dapati pada kegiatanmu, pada pekerjaanmu, ataupun pada relationship yang kamu jalani saat ini. Ya, kamu bertahan di sini karena kamu yakin dan percaya. Ya, suatu hari nanti apa yang mereka lakukan terhadap dirimu, ya, baik itu pengkhianatan, baik itu kebohongan, baik itu manipulasi, tentunya kamu akan dapatkan ganti yang jauh lebih baik, ya, daripada apa yang hilang dari dalam kehidupanmu saat ini. Makanya kamu nggak pernah marah, nggak pernah dendam terhadap mereka. Nah, itulah pengendalian diri yang baik. Nah, jadi dengan pengendalian diri inilah akhirnya kamu mampu nih, ya, menentukan lagi sikap, mengatur lagi strategi, menentukan langkah ke depannya seperti apa agar kamu tidak lagi bertemu dengan permasalahan dan orang-orang yang toksik seperti yang baru-baru ini terbongkar perbuatan busuknya terhadap kamu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Feathers. Nah, benar kan? Jadi setelah kamu benar-benar bisa mengikhlaskan, merelakan, ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, ya, di mana kebohongan terbongkar, pengkhianatan terbongkar, diketahui kebenarannya oleh kamu, tetapi kamu mampu bersikap positif,
menyikapi dengan hati dan pemikiran yang tenang begitu ya. Sehingga di saat kamu mulai kembali menata kehidupanmu dan di saat kamu dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan yang lebih tepat, maka dari situlah kembali terbuka peluang, kesempatan dan juga mungkin kemudahan-kemudahan ya yang kamu dapatkan untuk maju, untuk berkembang. Ya, selain peluang ini juga menggambarkan keuangan. Keuanganmu akan lebih stabil. Kamu akan lebih memiliki fondasi yang baik di dalam kehidupanmu untuk benar-benar berada beberapa tingkat lebih baik kehidupannya dibanding sebelumnya. Oke? Di sini tergambar juga foundation. Ada foundation, ada fondasi yang sangat kokoh ya, yang kamu dapati saat ini berkat pengalaman, berkat keadaan yang lalu yang mampu kamu jadikan sebagai pelajaran, sebagai gambaran ya untuk melangkah lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Feathers. Nah, jadi ini adalah peluang ya, peluang, harapan, kesempatan ya, yang kamu dapati setelah kamu melewati begitu banyak kekecewaan, begitu banyak penderitaan. Tetapi dengan keyakinan yang kuat ya, bahwa kamu bisa melewati situasi yang buruk yang pernah kamu alami, maka kamu benar-benar banyak temukan kembali peluang, harapan, kesempatan. Karena apa? Karena kamu nggak pernah marah, nggak pernah dendam. Bahkan kamu mampu menerima kenyataan apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Karena kamu tahu, ya, inilah yang digariskan, inilah yang ditakdirkan untuk kamu. Nah, jadi dengan keyakinan yang kuat ini, ditambah ada strategi yang baik, ya, yang kamu mampu lakukan ke depannya, sehingga kamu banyak mendapatkan begitu banyaknya harapan dan kesempatan yang jauh lebih baik dari apa yang hilang dari dalam kehidupanmu saat ini. Nah, jadi di saat kamu berlari kencang, di saat kamu mengejar dengan cepat mimpi dan harapanmu, tetapi kamu tahu nih, kapan saatnya untuk menghela nafas panjang, kapan saatnya untuk berhenti sejenak, tetapi untuk kembali lagi. Nah, jadi nggak selamanya kita harus berlari kencang. Nggak selamanya kita harus mengejar mimpi sekuat tenaga. Tentunya ada waktu untuk istirahat, untuk menghela nafas panjang, dan dengan begitu kita akan mampu kembali dengan hal-hal dan strategi yang jauh lebih maksimal lagi dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Shadow. Nah, jadi ini adalah bisa dikatakan ambisi ya. Tetapi ambisi bukan ambisius. Kenapa? Karena saat ini kamu memiliki ambisi karena di depan matamu ya sudah banyak kelihatan nih peluang, kesempatan. Kamu rasakan mulai ada progres yang baik pada kegiatan-kegiatanmu. Karena kegiatanmu saat ini sudah benar-benar jauh dari orang-orang, dari oknum, dari lingkungan yang mungkin sangat tidak tepat, yang mungkin negatif begitu kan. Karena kemarin beberapa waktu lalu kebohongan mereka terbongkar, perbuatan buruk mereka terungkap. Tentu kamu nggak ingin lagi berkegiatan bersama mereka. Nah, makanya di sini ada ambisi ya untuk kamu benar-benar bisa menatap masa depanmu, dan ditambah ada self improvement ya yang makin baik yang kamu miliki. Nah, jadi kamu memiliki kepercayaan diri, ya, memiliki jiwa, perasaan, hati yang begitu kuat, ya, sehingga kamu nggak mudah digoyahkan oleh masalah-masalah kecil lagi, oleh tekanan-tekanan yang mungkin membuatmu beberapa waktu lalu sangat pusing, ya, puyeng, ya, gelisah. Tetapi saat ini hal-hal yang seperti itu sudah tidak akan lagi menggoyahkan pendirian dan kemauanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Crystal. Nah, ini adalah
kamu lebih memiliki tingkat pengamanan ya di dalam kehidupanmu yang lebih baik. Dalam artian, kamu lebih mapan dan lebih matang ya di dalam menjalani aktivitasmu saat ini. Nah, jadi kamu memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Kamu lebih selektif, lebih hati-hati ya terhadap memilih rekan, terhadap mengambil keputusan penting, ataupun terhadap agar bagaimana jangan hal-hal buruk, jangan energi negatif masuk lagi ke dalam kehidupanmu. Makanya kamu memiliki saat ini kehidupan yang benar-benar bisa dikatakan bijak. Ya, bijak terhadap hal baik maupun hal buruk, mana yang akan kamu gunakan, mana yang akan kamu biarkan ada di dalam kehidupan. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Acorn. Nah ini adalah keseimbangan. Ya, jadi kamu mulai mampu menyeimbangkan setiap hal-hal baik di dalam setiap kegiatanmu ya, dimana kegiatan, pekerjaan, bisnis, usaha menjadi lebih maju dan berkembang. Ditambah lingkungannya, orang-orangnya, rekannya, partnernya jauh lebih positif, jauh lebih membawa manfaat baik untuk satu sama lainnya. Dan kamu mulai mampu memberi kembali, mempersembahkan kembali kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Makanya di sini tergambar ada fokus ya di dalam dirimu untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih baik lagi, agar kehidupanmu semakin seimbang dan semakin nyaman. Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku, dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan mampu mengungkap ya kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini tertutupi ataupun sengaja ditutupi oleh mereka-mereka yang berperilaku buruk, oleh mereka-mereka yang negatif. Tetapi dengan terbongkarnya kebenaran ini, maka kamu akan bisa membuka lembaran baru, menatap masa depanmu dengan lebih baik lagi, dengan strategi yang lebih tepat lagi, serta dengan orang-orang yang lebih positif. Dan kesuksesan serta kebahagiaan akan segera kamu dapatkan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.